Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, kali ini Kak Udin coba untuk bercerita satu kisah tentang Kak Sapurin sendiri. Kak Sapurin waktu kecil waktu itu. Seperti apa kehidupan Kak Udin waktu kecil? Ini dia. Kak Udin mau coba kupas satu persatu. Kali ini yang pertama. Kak Udin dulu waktu masih kecil, kira-kira usia ya 3-4 tahun gitu. Kak Udin dilahirkan di Samarinda, di Gang Tukang, Teluk Rerong dulu namanya, di Gang Tukang, di rumah Kai Basri di Gang Tukang. Rumah itu sekarang sudah dijual belikan, tapi dibeli oleh anak beliau Haji Abu Bakar, kemudian dari Haji Abu Bakar dibeli oleh anaknya lagi, Haja Heldi. Nah, rumah itu memang sudah berubah, tapi saya masih ingat betul. Disitulah kenangan yang sangat luar biasa buat Kak Udin pada waktu masih kecil, masih bayi, dilahirkan di tempat itu. Kemudian setelah berumur kira-kira beberapa bulan, sudah bisa jalan begitu, Kak Udin pindah bersama orang tua ya, ke wilayah Jembatan 2 Samarinda, Gang Musi. Ingat sekali Gang Musi. Di situ ada Acil Isam, di sebelahnya ada Om Irun dan mertuanya. Om Irun dan istri di sana, adik mama. Kemudian orang tuanya, mertuanya di sana. Nah, kami, ayah dan ibu, abah dan mama menyewa rumah di belakang rumah itu. Rasanya kok seperti besar sekali ukuran rumah itu, karena memang kosong melompong. Seingat saya, terbayang-bayang ada satu lemari saja dalam rumah itu, lemari kayu. Kemudian di atas lemari kayu itu ada bag, tapi bagnya yang sekarang saya lihat ternyata bag itu bag besi, bag tempo dulu, zaman dulu. Tapi ayah saya sudah punya sepeda, jadi kalau bepergian ayah saya naik sepeda. Jadi pada masa tahun 1963, 64 sampai 65 itu, kalau sudah naik sepeda, wow, keren sekali gitu ya. Kenapa harus punya sepeda? Karena memang abah atau ayahnya Kak Udin waktu itu seorang tukang kayu, tukang bikin rumah. Tapi rumah zaman dulu belum ada rumah beton, langka sekali rumah beton. Rumahnya semua rumah kayu. Nah, jadi ayahnya Kak Udin itu menjadi tukang kayu, pemborong lah begitu ya. Kemudian hari, entah bagaimana kabar beritanya, karena tidak ingin bertahan di tempat itu saja, yang hidupnya hanya menyewa, akhirnya ayah saya dan ibu berpikir untuk merubah nasib agar punya lahan sendiri, kemudian punya rumah sendiri. Akhirnya kedua ayah dan ibu mencoba untuk berangkat ke Loajanan. Pertama ke Kilo 1 dulu. Di Kilo 1 Loajanan itu ada paman mama Kak Udin, adiknya Kai gitu, adik Kai. Jadi Kai juga ini namanya Mansur. Kalau tadi Kai saya, Kai Kak Udin kan namanya Haji Basri. Kemudian ini adiknya Kai, Mansur namanya. Kai juga saya menyebutnya. Nah, waktu kecil saya biasa ikut dengan mereka, dengan ayah, dengan mama juga, menanam padi sawah. Masuk jauh, jalan kira-kira 1 kilo, bahkan lebih mungkin jalan kaki, menyelusuri jalan gitu di lahan-lahan orang lain, jalan setapak. Kak Udin waktu itu karena masih kecil, tidak kuat jalan, dimasukkan di Lanjung.
Di Lanjung itu Hambinan di belakang, Lanjung gitu ya. Apa kalau orang-orang, saya kurang paham apa namanya, tapi Lanjung itu besar. Jadi Kak Udin dimasukkan ke sana waktu kecil gitu, berdiri di situ. Kira-kira seginilah keluar kepala Kak Udin dari Lanjung. Jadi sambil pegangan begitu, gitu, sambil mendengari orang ngomong di dalam Lanjung. Sebenarnya sih capek juga, karena kan berdiri dalam Lanjung. Memang tidak jalan, tapi berdiri. Karena waktu anak kecil kan jalannya lambat, mengganggu bagi orang-orang dewasa jalan. Jadi masukkan di Lanjung saja. Luar biasa pada waktu itu. Nah, kemudian menanam padi dan sebagainya di sana. Tapi Kak Udin tidak ingat proses menanam padinya, kemudian panennya. Hanya terbayang-bayang waktu menanam padi, orang-orang tua menanam padi di sawah begitu. Kemudian terbayang-bayang juga waktu itu panen. Kenapa terbayang-bayang panen? Karena memang Lanjung yang tadinya dibawa untuk tempat saya, di gendongan saya tadi ke persawahan, ke kebun, ke hutan begitu. Kemudian hari itu tempat untuk membawa padi yang dipanen, dimasukkan di Lanjung dulu, baru dimasuk ke pondok gitu, rumah kecil, baru diirik, dipisahkan antara gagang padi dengan padinya. Kemudian untuk mengangkut ke rumah yang tadi jaraknya sekitar 1 kilometer juga pakai Lanjung itu padinya. Nanti baru dimasukkan ke dalam kindai. Kalau di rumah Kai Mansur mungkin rasanya ada kindainya gitu. Kindai itu adalah bundar besar, tempat memasukkan padi berkilo-kilo, mungkin sampai 4-5 kuintal gitu masuk ke dalam situ. Tetapi sudah dijemur, jadi tidak tumbuh. Nanti kalau seandainya mau menggiling padi atau menumbuk padi, ambil dari sana, dari kindai itu, dari tempat tampungan padi, kemudian dijemur lagi sampai kering, baru ditumbuk atau dibawa ke pabrik untuk digiling. Nah, kemudian tiba-tiba Kak Udin taunya sudah pindah dari rumahnya Kai Mansur tadi di sana karena bersama-sama, tapi masih numpang, belum punya tanah sendiri. Akhirnya tetangga di sebelah rumah di Gang Musi di Jembatan 2 itu Acil Isam, suaminya punya tanah di Kilo 5 Loajanan. Nah, akhirnya Abah memutuskan untuk mencari tanah sendiri, untuk tempat menanam padi sendiri, untuk berkebun sendiri. Keputusannya adalah bisa mendapatkan tanah, tapi di belakangnya Acil Isam, di belakangnya suaminya Acil Isam, di belakang itu kami baru boleh, karena di depan jalan umum, di jalan aspal di Kilo 5 itu punya Acil Isam, luas sekali, punya Guru Hanye, punya Acil Isam dan lain-lain. Akhirnya keputusannya kami di belakang. Nah, begitu di belakang, kami waktu menumbang pertama awal-awalnya memang tidak ikut gitu. Tapi menumbang pohon besar-besar berikutnya ya sudah ikut, karena Abah sudah membuat pondok di sana. Ya sudah jadi rumah lah. Terus tinggal kami di situ. Jadi kira-kira tempat kami berkebun, ayah menanam padi, gunung itu dan sawah sekaligus, itu kira-kira 400-an meter. Ya kurang lebih lah 400 meter dari pinggir jalan. Dari pinggir jalan. Waktu zaman itu jauh sekali. Jadi melintasi padang karet dulu, punya orang-orang di bagian depan, baru masuk hutan belantara yang masih hutan, kayunya masih besar-besar. Di sanalah ayah saya membuat pondok dan kami tinggal di situ. Sekuat-kuat kami lah untuk membuka lahan untuk menanam padi. Ya, kemampuan orang dulu kan paling besar 1 hektar, 2 hektar. Karena apa? Karena dengan tenaga manusia semua, menumbangnya pakai kampak gitu kan. Menanam padinya dengan seadanya, dengan dibakar, kemudian ditugal begitu, kemudian dimasukkan. Kemudian menjaga padinya juga luar biasa, karena waktu itu monyetnya banyak menyerang, jadi menjaga monyet. Babi banyak menyerang padi.
Kemudian siang hari kalau padinya sudah berbuah, burung pipit juga ikut menyerang. Seperti itu. Nah, Kak Udin di usia 4-5 tahun itu sudah tinggal di tengah hutan belantara yang tidak bisa terbayangkan bagaimana kalau saat ini. Jadi kayu-kayu besar itu terlihat jelas dan nampak gitu dari hadapan kita, yang kemudian ditumbang, pelan-pelan ditumbang hanya untuk membuka lahan, kemudian untuk menanam padi, sekaligus menanam pohon-pohon buah sebagai memberi tanda bahwasanya tanah itu sudah dikuasai oleh seseorang. Akhirnya batas sampai ke puncak gunung, gunungnya tinggi, begitu sampai di puncak gunung gitu, disitulah batas. Nah, kemudian hari baru saya tahu ternyata tanah itu berbatasan dengan Acil Isam, berbatasan dengan Guru Hanye, gitu kan. Kemudian di sebelahnya lagi yang ke dalam itu berbatasan dengan orang Sunda. Saya ingat namanya kalau tidak salah Kuno atau siapa ya, saya udah lupa. Ayahnya itu saya lupa. Tapi waktu zaman saya kecil saya kenal sekali dengan mereka. Saya sering ke rumah mereka, berkunjung ke rumahnya Kuno ini. Kemudian dia ada punya kakak, punya adik, dan itu tanah orang tuanya gitu. Nah, jadi kami berhimpitan akhirnya, yang dulunya kita di belakang sekali, tapi berikutnya tanah itu berhimpitan. Nah, yang sering lewat pagi dan sore sering lewat itu ada seorang bapak orang Banjar. Aduh, lupa saya namanya. Itu lewat sering. Kalau lewat pasti berkisah dengan mama saya atau dengan abah. Sekalinya beliau itu adalah ahli menangkap ikan pakai bubu. Jadi masuk ke dalam sana, melewati lahan kami ini, beliau mencari ikan, memasang bubu. Jadi yang didapat itu ikan haruan, ikan gabus, iwak kelik atau ikan lele, pepuyu, ikan puyuh, ikan betik. Kemudian ikan-ikan lain, ada belut dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kadang-kadang orang tua saya beli. Nah, belinya waktu itu juga rasanya tidak pernah pakai uang, tapi belinya barter saja gitu, tukar dengan beras atau tukar dengan padi. Nah, ini beberapa tahun di sana. Yang paling saya ingat, Kak Udin ingat itu waktu masih kecil, kira-kira jam-jam 10 malam, tidur sudah, kami kan begitu jam 6, jam 7, jam 8 udah. Kalau jam 6 sudah makan dan sebagainya, sudah siap-siap. Kemudian jam 7, jam 8 sudah siap-siap untuk tidur. Karena sepi sekali. Nah, arwah abah ini memang ada senternya. Jadi dari situ nyenter kebun, nyenter apa dari pondoknya tinggi di pinggir gunung, jadi gunung mirip gitu, jadi pondok di sini gitu. Iya, ingat betul saya. Karena kalau saya turun ke bawah di pondok itu, kalau waktu licin terpleset, jatuh, licin sekali. Nah, kemudian mama biasanya di belakang pondok itu menugal, menanam padi, tapi banyak isinya, padinya banyak. Itu padi yang banyak ini ada namanya teradak kalau tidak salah, teradakan. Nah, itu nanti dicabut baru ditanam di sawah. Seperti itu. Jadi waktu malam tiba-tiba abah ribut sama mama. Bukan ribut berkelahi. Bukan, karena emang keduanya mesra sekali. Ayah dan ibu pokoknya sependeritaan, seperjuangan luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan bagaimana hidup mereka gitu. Nah, tiba-tiba ribut. Ternyata apa, adik-adik dan teman-teman sekalian, waktu itu naik semut geni, semut lada, semutnya menggigit itu, banyak hitam. Saya melihat tuh hitam, masya Allah. Ini saya dengar dari mama, kalau ini menyerang kita, matian kita ini, kata mama gitu. Jadi arwah abah ini bagaimana caranya dengan senter, kemudian mencari-cari tempat yang tidak ada semutnya, sambil melompat-lompat mengambil minyak gas itu minyak tanah ya, kemudian secara pelan-pelan disiramkan dengan minyak tanah itu. Nah, rupa-rupanya dia kena minyak tanah, sebagian seperti kepanasan begitu. Nah, kemudian pergi. Itu saya membayangkan, begitu kata mama saya dengar, kalau kita diserangnya ini pematian, bahaya nih,
mencerita sama ayah. Saya membayangkan, masya Allah, saya bilang waktu kecil kan gitu, mati kami ini kalau diserang ribuan, banyak hitam sekali di dalam rumah. Rumah itu kan hanya lantainya kayu-kayu bundar dan lantainya dilapis dengan kulit kayu juga. Jadi ayah, abah ini mencari kulit-kulit kayu yang dikupas gitu, kemudian untuk lantai. Nah di situ penuh. Itu kenangan saya yang tidak terlupakan. Kemudian ada lagi kenangan yang tidak terlupakan ketika mama sedang meneradak gitu, menanam padi yang saya bilang banyak, kemudian nanti dipindahkan padinya itu ke padi sawah. Saat beliau meneradak ini, saya ikut membantu. Ingat saya masih membantu gitu. Membantu gitulah, membantu ribut aja. Tiba-tiba ada seekor binatang landak. Landak itu kira-kira jam 9 jam 10 nyasar rupanya, lari, entah dikejar apa gitu, lari melintasi di dekat mama. Mama kaget, teriak. Saya pun kaget, hanya melintas saja gitu. Sempat mau dipukul dengan alat penugal itu, mau dipukul mama bak gitu, tapi lepas dan kemudian lari. Saya rasanya termangu-mangu, terkaget-kaget. Aduh, untung aku udah ditabrak oleh si landak gitu. Landak itu kan kalau dia mekar kan kelihatan duri-durinya tajam-tajam gitu, seperti siap menyucuk. Seperti itulah kehidupan Kak Udin waktu kecil, betapa penderitaannya. Kalau sekarang dibayangkan betapa hebat penderitaannya Kak Udin bersama kedua orang tua. Kemudian orang tua Kak Udin setelah panen banyak, padi banyak gitu, sampai penuh di bawah rumah itu untuk menampung padi sampai penuh karena banyak hasil panen. Kebetulan panennya bagus. Akhirnya ada seseorang yang tadi sering lewat memasang bubu, membawa ikan, itu mau jual tanahnya di depan jalan di kilometer 5 atau desa Purwajaya. Itu transmigrasi di dalam, di luar kira-kira dari jalan aspal, jalan umum itu sekitar 150 meter atau 200 meter lah begitu. Di situ tanahnya, di terengan agak miring gitu. Bukan juga terlalu tereng, tapi miring di depan jalanan arah ke transmigrasi. Mau dijual. Nah, kemudian keputusan abah dengan mama membeli itu. Membelinya dengan apa? Ya harus menjual padi. Sekalian abah sering mendapat borongan betukang di kilo 1. Hasil betukang, hasil bertanam padi, sebagainya dikumpulkan, akhirnya membelilah sebuah tanah. Tanah itu sampai sekarang menjadi rumah kami. Sekarang tinggal di sana adik Kak Udin. Ayah dan ibu Kak Udin sudah meninggal, semuanya meninggal di rumah itu. Dan sekarang tinggal adik namanya Taufik Akbar atau Opek panggilannya. Tinggal di sana bersama istrinya dan bersama satu orang putrinya. Tinggal di sana. Itulah sebuah kisah yang sangat terkenang, teringat-ingat betapa hebatnya pada masa itu Kak Udin tinggal di tengah hutan bersama kedua orang tua, berjuang untuk merubah hidup orang tua untuk menjadi lebih baik di masa-masa akan datang. Akhirnya punya juga tanah dan rumah di pinggir jalan, dan sampai saat ini tanah dan rumah itu masih bisa dipertahankan dengan baik. Mudah-mudahan saya nanti bisa bersama anak cucu juga bisa bikin rumah lagi di sana sebagai rumah kenangan milik kedua orang tua yang tidak bisa terlupakan sepanjang hidupnya Kak Udin. Terima kasih, mudah-mudahan cerita ini ada manfaatnya buat kalian semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan Kak Udin akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.